Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKE Nazaret. Meskipun saat ini kita masih ibadah sekolah minggu secara streaming, harapan kakak adik-adik tetap ceria, setia, dan semangat untuk beribadah sekolah minggu. Baiklah, untuk memulai ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, dan tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kasih-Mu. Engkau boleh membangunkan kami Tuhan, dan kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Biarlah pujian dan firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu saja Tuhan, tapi semakin dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang hari Natal yang akan kita peringati pada tanggal 25 Desember nanti. Adik-adik yang ada di rumah, ada yang tahu tidak? Kenapa sih ada hari Natal itu? Yang kita semua tahu kan bahwa Natal merupakan hari di mana Yesus lahir di dunia. Tapi ternyata di balik cerita tentang kelahiran Yesus tersebut, ada suatu peristiwa dan arti yang penting mengapa ada hari Natal bagi kita semua. Adik-adik mau tahu peristiwa apa itu sehingga kita bisa merasakan hari Natal atau kelahiran Yesus sekarang? Sekarang kakak minta adik-adik di rumah duduk yang manis dan dengarkan cerita kakak berikut ini. Cerita kita hari ini berjudul Mengapa Ada Hari Natal. Cerita ini dimulai sejak Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Allah menugaskan kepada Adam dan Hawa untuk menjaga dan memelihara segala ciptaan yang sudah Allah ciptakan, serta meminta Adam dan Hawa untuk mentaati segala perintah Allah. Namun sebaliknya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dan tidak taat pada Allah karena kebohongan iblis. Oleh karena itu Allah menghukum Adam dan Hawa untuk keluar dari Taman Eden dan jatuh di dalam dosa, yaitu dosa rohani. Akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka dosa itu pun diturunkan juga oleh salah satu anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain. Kain membunuh adiknya Habel karena ia iri persembahan yang diberikannya untuk Tuhan Allah tidak diterima oleh Tuhan Allah. Dan itulah kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia akibat dosa. Meskipun masih banyak manusia melakukan dosa, namun Allah tetap menunjukkan kasihnya kepada hambanya yang setia dan taat. Itu dibuktikan dengan Allah mengaruniakan anak bagi Abraham dan Sarah di umur mereka yang sudah tua, dan mereka menamakan anak itu Ishak. Walaupun Abraham adalah hamba Tuhan Allah yang setia dan taat, tetapi tetaplah Abraham adalah manusia yang berdosa. Maka dari itu Tuhan Allah menguji iman Abraham, dan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran bagi Allah. Abraham tidak menolak perintah Allah dan ia melakukannya. Allah melihat kesetiaan dan ketaatan iman Abraham, maka Tuhan Allah tidak jadi menyediakan Ishak sebagai korban bakaran, melainkan menggantikan Ishak dengan anak domba sebagai korban bakaran bagi Allah. Dan itu adalah gambaran dari pengorbanan Yesus dalam cerita Ishak anak Abraham. Kasih Allah bagi manusia yang berdosa tidak hanya Allah tunjukkan bagi Abraham, tetapi juga Allah tunjukkan bagi bangsa Israel. Itu dibuktikan ketika Allah melalui Musa menyelamatkan dan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Walaupun ketika bangsa Israel sudah diselamatkan, tetapi masih ada saja orang-orang Israel yang masih tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Dengan segala peristiwa dan kejadian yang sudah terjadi, ternyata Allah melihat dosa manusia belum bisa terhapuskan di hadapan Allah. Walaupun saat itu mereka banyak melakukan korban bakaran bagi Allah untuk menghapus dosa, namun korban bakaran tersebut belum sempurna untuk menghapus dosa. Maka dari itu Allah merencanakan perjanjian yang baru, yaitu agar semua manusia yang berdosa dapat kembali semula untuk taat dan setia kepada Allah lagi. Rencana besar Allah bagi umat manusia yang meliputi kebutuhan akan seorang juru selamat, seorang penebus umat manusia, bahwa Yesus Sang Mesias, Sang Anak Allah harus lahir. Dari cerita tadi, di sini ada 7 alasan mengapa Yesus harus lahir. Yang pertama,
Yesus harus lahir karena dosa umat manusia. Artinya, juru selamat harus lahir karena umat manusia. Setelah dosa Adam dan Hawa akan terhilang selamanya atau terpisah dari Allah. Yang kedua, Yesus harus lahir karena Allah ingin menyatakan pribadinya sendiri kepada umat manusia. Artinya, Yesus harus lahir karena Adam dan Hawa gagal untuk melaksanakan tugasnya, untuk memuliakan Allah dalam hidup mereka. Itu menjadi tugas anak Allah ribuan tahun kemudian, untuk sepenuhnya menggenapi penyataan Allah, pribadi Allah, dan tujuan bagi manusia. Yang ketiga, Yesus harus lahir untuk menghapus dosa umat manusia melalui korban yang sempurna. Artinya, kebutuhan akan sebuah korban yang sempurna berarti bahwa Yesus harus lahir karena korban-korban fisik yang sebelumnya tidak sempurna untuk menghapus dosa di hadapan Allah. Yang keempat, Yesus harus lahir. Yesus harus lahir agar umat manusia memiliki seorang perantara. Artinya, kebutuhan akan seorang perantara berarti Yesus harus lahir karena keimanan manusia masih belum sempurna. Karena Yesus harus lahir, maka keselamatan umat manusia menuntut sesuatu yang lebih baik. Yang kelima, Yesus harus lahir untuk menyediakan keturunan Abraham yang dijanjikan. Yesus harus lahir untuk menyediakan penggenapan keturunan Israel rohani yang dijanjikan, yaitu Yesus yang adalah keturunan Abraham secara fisik. Melalui Dia, semua bangsa di dunia akan diberkati. Yang keenam, Yesus harus lahir agar Allah memberikan rohnya kepada semua manusia. Artinya, kelahiran Yesus sangat penting bagi pengikutnya untuk menerima Roh Kudus, sebab tidak seorang pun yang layak untuk menerima Roh Kudus, dan kita harus dilahirkan oleh Allah melalui rohnya untuk menerima kehidupan kekal. Yang ketujuh, Yesus harus lahir agar Allah menebus umat manusia. Artinya, keselamatan umat manusia bergantung pada kedatangan Yesus ke dunia dan menjalankan hidup yang sempurna, kemudian mati sebagai korban yang sempurna untuk dosa-dosa seluruh dunia, untuk setiap ketidaktaatan oleh semua orang yang pernah hidup terhadap hukum Allah yang benar. Nah, adik-adik, sekarang tahu kan kenapa sih kelahiran Yesus atau hari Natal itu ada? Dan hari Natal itu penting. Natal yang sebenarnya bukan karena identik ada Santa Claus ya adik-adik, tetapi kelahiran Yesus Kristus adalah rencana penggenapan Allah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa melalui anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi dapat kita simpulkan, apa cerita kita hari ini? Yaitu kelahiran Tuhan Yesus sangat penting bagi umat manusia karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa dan untuk menggantikan hukuman kita manusia. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online berikutnya. Shalom. Mengatakan akan lahir ke dunia seorang bayi yang penuh kuasa. Dia lahir di kandang yang hina, dari rahim Bunda Maria. Dialah Yesus sang penebus dosa.
Baiklah adik-adik, mari kita menundukkan kepala untuk doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu kepada kami semua, hingga kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini, walaupun dengan media live streaming. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, sudah diberikan pengajaran firman Tuhan melalui cerita Alkitab dari guru sekolah minggu kami. Kiranya cerita Alkitab tadi yang merupakan firman Tuhan melekat dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa lakukan firman Tuhan tadi dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga bisa menjadi berkat buat kami, orang tua kami, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus Kristus, saat ini negara kami, Indonesia, sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan selalu memperkuat iman kami ya Tuhan, agar kiranya kami selalu kuat, selalu berpengharapan kepada Tuhan, agar kiranya pandemi ini bisa segera berakhir, dan kiranya kami Tuhan bisa beraktivitas senormal-normalnya seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada pendidikan kami yang saat ini mungkin sedang terkendala, tetapi walaupun sedang mengalami pandemi, Tuhan selalu membuat kami tetap semangat menjalani pendidikan kami hari lepas hari, walaupun dengan media yang berbeda, tetapi kami selalu percaya dan kami selalu kuat untuk bisa menjalani pendidikan kami semaksimal mungkin. Dan juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang tetap setia memberikan pengajaran melalui ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberkati guru-guru sekolah minggu kami, agar mereka tetap sehat, diberikan karunia dari Tuhan untuk bisa tetap memberikan pelayanan ibadah sekolah minggu seperti sebelum-sebelumnya, walaupun dengan media yang berbeda. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan diri kami, orang tua kami, orang-orang yang sedang jauh, baik di kampung ataupun berada di luar kota. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami selalu tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti senormal-normalnya, seperti hari-hari sebelumnya, walaupun saat ini sedang pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kiranya itulah doa dan pinta kami. Banyak sekali doa yang ingin kami ucapkan, tetapi kiranya itulah doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan kurnia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa, demikian bunyinya: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah.
Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Teristimewa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya kami boleh dimampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Jika sebentar lagi kami juga ingin melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati dan menyertainya. Di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah online kita pada hari ini. Kakak percaya adik-adik senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, kakak juga mengingatkan adik-adik untuk beribadah kembali minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas sekolah minggu yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Sertakan juga foto atau video saat mengikuti ibadah sekolah minggu online-nya ya. Dan ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah sekolah minggu online GKN Nazaret. Tuhan Yesus memberkati.